Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah lil-mu'allif fi hadzal kitab Anbiya'ul Ghafirin Asy-Syaikh Nasaruddin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana bi ulumil billahi min syarril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi 'azim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adamna bihi wa barakatuhu ulumi wa bikum bidawai amin. Wa rawaha Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza ra'a ahadukum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati bi lisanihi fa in lam yastati bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Nabi telah bersabda, apabila salah satu kalian melihat suatu kemungkaran falyughayyir biyadihi, maka ubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani, kalau dengan tangan tidak bisa maka dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbi, maka kalau tidak mampu dengan merubah dengan lisannya maka dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman, dan yang demikian itu yang mampu hanya dengan hati, maka itu merupakan selemah-lemahnya iman. Yakni al-afu fi'li ahli iman, yang dimaksud di sini, yaitu adalah perbuatan selemah-lemahnya iman, yaitu orang yang ketika melihat kemungkaran hanya dengan hatinya, maka itu merupakan selemah-lemahnya iman. Qala ba'duhum at-taghyiru bil yadi lil umara'i. Sebagian ulama mengatakan maksud dari merubah dengan tangan ini adalah tugasnya umar, yang punya kekuasaan, seorang pemimpin, maka ketika melihat kemungkaran maka dia harus merubahnya dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Wa bil lisani lil ulama'i, adapun merubah dengan lisan, yaitu dimaksud di sini adalah tugasnya ulama, yaitu yang bisa memberikan nasihat, yaitu menyampaikannya adalah dengan lisan, itu adalah tugasnya ulama. Wa bil qalbi lil alamati, dan adapun dengan hati adalah untuk umum, ya kita semua, ya itu dengan hati kita. Jadi kalau kita merubah dengan tangan nggak bisa, dengan lisan nggak bisa, paling tidak minimal adalah dengan hati. Jangan sampai kita ridho dengan adanya kemungkaran, paling enggak kita harus ingkar, ya tidak setuju, atau kita mendoakan supaya Allah berikan hidayah dan taufik. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagai ulama, kullu man qadara ala dzalik, ya, siapa saja orang yang diberikan kemampuan untuk merubah, ya baik dengan tangan, dengan lisan, dengan hati, al wajibu alaihi ayyughayyirahu, maka wajib baginya untuk merubah kemungkaran tersebut. Jadi siapapun orang yang punya kemampuan, ya maka dia wajib hukumnya untuk merubah
merubah kemungkaran tersebut. Qala al-faqih, ya berkata al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu, yang bagi lilladzi ya'muru bil ma'ruf ayyab sida bihi wajhallahi ta'ala. Seyogianya bagi orang yang melakukan amar ma'ruf, maka tujuannya yang pertama adalah harus karena Allah, wajh Allah. Jadi tidak sembarangan untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar itu. Pertama niatnya harus wajh Allah, harus karena Allah. Wa ijazatin, dan dalam rangka memuliakan atau menegakkan daripada agama. Li'iqra'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah. Wala yakunu lihamiyyati nafsihi, ya, dan bukan juga karena kegagahan dirinya. Fa innahu in qasada bihi wajhallah wa ijazatin nasarallahu ta'ala. Ya, bagi siapa saja yang berdakwah menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar dengan tujuan semata-mata karena Allah dan memuliakan agama, maka pasti perjuangan dakwahnya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, wa in kana amruhu bihamiyati nafsihi, ya, sebaliknya kalau dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar karena keberanian dirinya, bukan karena Allah, ya, khadalahu Allah ta'ala, maka Allah akan merendahkannya. Allah tidak akan memberikan pertolongan kepada orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tapi bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu balaghana an Ikrimah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini diceritakan ada satu riwayat kisah. Kalau kemarin itu yang di kapal, ya, yang membolongi itu 3 orang itu. Ini cerita orang yang berdakwah tapi bukan karena dasar karena Allah. Anna rajulan marra bisajaratin tu'badu min dunillahi ta'ala. Jadi ada seseorang yang ceritanya melewati sebuah pohon, di mana di pohon tersebut ada orang yang menyembah kepada selain Allah, yang meminta-minta gitu ya, di pohon minta kepada selain Allah. Fagodiba, maka orang ini marah. Wa qala hadhihi sajaratu tu'badu min dunillah. Kata si rajul ini pohon disembah bukan kepada Allah tapi kepada selain Allah. Summa innahu ahoda faksahu, maka si laki ini yang melihat ada orang di depan pohon lagi nyembah kepada selain Allah atau berbuat syirik, maka dia ngambil kampak. Ngambil apa bu? Kampak. Wa raqibah himarahu, dan menunggang pak keledai. Summa tawajjaha nahwa sajarah liyaqaha, maka si rajul ini menuju mendekati pohon. Untuk apa bu? Bawa kapak bu? Ditebang pohonnya, ya, pohonnya ditebang tidak. Falakiyahu iblis alaihi laknatu fi tariq ala surati insan. Tapi begitu mau dekati pohon, dia mau menebang itu pohon, tiba-tiba datang si iblis, ketemu iblis. Si iblis laknatullah di jalan, tapi dia menyerupai seorang manusia. Faqala lahu, maka si iblis berkata kepada si rajul, ila aina, engkau mau mana? Ya. Faqala, maka kata si rajul, ra'aitu syajaratan tu'badu min dunillahi azza wa jalla. Ya, saya melihat, ya, ada orang menyembah kepada selain Allah, yaitu di pohon. Fa'ataitullaha ahdan, maka saya berjanji kepada Allah, an arkaba himari, saya akan naik keledai.
wa akhudha aksi dan mengambil membawa kampak, wa atawajjaha nahwaha fa aqaha dan saya mendekati pohon untuk menebang pohon yang disembah oleh orang-orang tersebut. Faqala lahu iblis malaka walaha, ya, maka kata si iblis, ngapain? Ya, itu bukan urusanmu kalau kata kita. Biarin aja. Daha, tinggalkan. Wa may yaquluha ab'adahu Allah Ta'ala. Orang yang menyembah pohon tersebut, maka Allah, mereka itu akan jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fatakhasama wa tadaraba salasa marratin. Maka itu si rajul tadi sama iblis berdebat, berantem sampai dipukul itu, pukul-mukul gitu ya. Si orang sama si iblis ini berdebat, nggak mau kalah. Falamma ajada iblis la'anahu Allah Ta'ala, maka si iblis ini kalah, tersungkur, jatuh oleh seorang tadi. Ya. Walam yarji liqaulihi qala lahu iblis la'natullah. Ya. Ini namanya iblis itu, Bu. Kalau udah kalah itu dia berbagai cara, Bu. Ya. Enggak mau kalah walaupun dia udah dipukul, udah kalah, debatnya udah kalah, dengan berbagai cara dia punya tipu daya. Kalau di dalam Al-Quran itu surat Al-Hijr ayat 39-40 itu, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi si iblis itu udah berjanji kepada Allah, karena udah jalan sesat, udah diusir, ya, ibadahnya itu luar biasa, ya, karena gak bersujud sama Nabi Adam. Dia berjanji akan menggoda manusia kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali orang-orang pilihan-pilihan Allah, itu orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas. Maka si iblis tadi, kalau iblis irji wa ma'itu kula yawmin arba'atan rahimah. Udah, kalau begini saya ngalah. Bagaimana kalau kata si iblis ini, engkau kurang, dan nanti kalau maksudnya enggak jadi nembang pohon tuh, maka nanti saya akan beri uktika kula yawmin arba'atan rahimah. Saya akan beri setiap hari 4 dirham atau 2 dinar kalau di riwayat itu. Ya udah, si rajul ini, si lelaki ini pulang, karena dijanjiin sama iblis setiap hari dia bakal dapat uang 4 dirham. Fatarfa'u kulla yawmin tarfa firashika fatahudha. Maka ini si lelaki ini pulang pagi hari, dia ngambil itu di bawah tempat tidurnya atau di bawah bantalnya itu, ternyata ada uang 4 dirham, senang girang. Faqala aw taqalu dzalika qala na'am doman tulaka dzalika qul, ini benar. Ini kata si kakek tadi, ada yang menceritakan seorang syekh yang menyerupai seorang syekh, udah kakek-kakek udah tua. Itu janji benar ya kata si yang tua tadi, bahwa si lakinya akan dijamin setiap hari bakal dapat uang di bawah bantalnya. Faraja'a ila manzilihi fawajada dzalika yawmaini aw salasan. Ya, kemudian dia hari kedua paginya di bawah bantalnya ada uang. Sampai hari ketiga, aw masyaallah, falam asbaha ba'da dzalika. Kemudian pada hari keempat, rafa'a tarfa firashihi, pada hari keempat si rajul ini ngambil di bantalnya, ternyata ada nggak, Bu? Nggak ada. Dicari sama istrinya, sama si lelaki tadi dari pagi sampai sore, kemana tuh cari di bantalnya, di kasurnya, nggak ada. Ya, nggak ada.
Kemudian palama setelah nggak ada si apa namanya si ini marah, ya, marah. Ini gimana sih? Udah dijadi setiap hari bakal dapat dinar tapi nggak ada hari keempat. Mulai marah nih emosi. Maka palama wa'anahu la yajidu darahima, nggak nemu lagi tuh, nggak ada lagi. Ahoda al-faksa, maka niat yang pertama tadi dia ngambil lagi kampak. Waraqiba al-himara, dan naik keledai. Mau datangin lagi itu pohon yang disembah, ya mau ditebang itu pohonnya, ya. Ada dia kesal, udah dapat lagi dirham dinar. Para yahu iblis ala surat insanin, maka ketemu lagi dengan iblis dengan menyerupai seorang manusia. Faqala lahu aina turidu, ya maka kata si iblis, engkau mau kemana? Apa yang kau inginkan? Qala sajaratan tu'badu min dunillahi ta'ala uridu an aqta'aha. Saya mau pohon tadi yang disembah orang-orang yang berbuat syirik, saya akan menebang pohon tersebut, ya supaya nggak disembah lagi. Faqala, maka berkata iblis lahu kepada si rajul, la tutiku dzalika, engkau nggak bakalan mampu, nggak bakalan kuasa, ya. Amma awwala marratin fakanahu juga ghadaban lillah ta'ala. Fala bisa ma'alus samawati wal ardi ma rabbuka. Yang pertama tadi Bu, yang pertama ketemu iblis, ya dia marah, berdebat sama iblis sampai iblis kalah. Itu karena lihatnya karena Allah, maka itu si iblis kalah. Yang pertama karena dia berbuatnya karena marahnya itu karena Allah, ikhlas berbuat, ya. Maka seandainya yang niat pertama tadi ahlus samawat, ahli penduduk langit dan bumi mau mencegah si itu rojul tadi, nggak bakalan bisa mencegahnya. Wa ammal ana fa inna ma hujuka li nafsika haitsu lam tajid dirhama, ya. Maka yang kedua kalinya tadi Bu, yang dia keluarnya itu mau nebang lagi setelah dia nggak dapat dirham, dia marahnya itu karena nggak dapat dirham, ya. Fala in taqaddamta lana zuqanna uruka faraja'a ila baitihi wa taraka sajarah. Maka yang kedua kali kalah. Siapa yang kalah? Si lelakinya kalah. Maka diancam, akan saya tebas lehermu, kata si iblis. Faraja'a ila baitihi wa taraka sajarah. Maka pulanglah si lelaki tadi ke rumahnya dan meninggalkan pohon yang enggak jadi. Dia kalah. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil adalah ketika orang berbuat sesuatu dengan ikhlas, ya, maka insya Allah pertolongan Allah datang. Seperti tadi lelaki yang niatnya itu berubahlah, marahnya karena Allah, ya, bukan karena dia dirham. Maka itu si iblis bisa dikalahin. Maka inilah pelajaran buat kita bahwa orang-orang yang ikhlas berbuat semata-mata karena Allah, tidak mengharapkan pujian, ya, ikhlas karena Allah, maka insya Allah pertolongan akan selalu ada. Jadi orang yang berjalan karena Allah walaupun lemah, enggak mampu, maka insya Allah akan memberikan pertolongan. Yang syukurullah, intan syukurullah yang syukur. Kalau engkau mau menolong agama Allah, pasti Allah akan tolong. Ya, itu yakin, ya, buat kita semua. Tapi kalau orang berbuat bukan karena Allah, semata-mata karena ini dapat pujian dari manusia, maka Allah akan hinakan. Ya, mudah-mudahan di awal tahun baru Hijriah ini, mari kita sama-sama berhijrah, artinya berpindah. Mudah-mudahan kita niat, artinya yang kemarin
kita belum bisa usul, kita masih malas-malas, masih jarang-jarang. Mari kita lebih baik lagi di tahun ini, di hari ini. Maka yaumuhu khairun min amsi bahwa barang siapa yang hari ini lebih baik, lebih bagus, lebih berkualitas daripada hari dan tahun kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fa huwa maghbunun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin dan tahun kemarin, maka dia termasuk orang yang merugi. Yang celaka adalah wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fa huwa maghbunun. Barang siapa yang hari ini tahun ini lebih buruk, lebih jelek daripada tahun dan hari kemarin, dia termasuk pada orang yang celaka. Alhamdulillah, kita masih berada di bulan yang mulia, itu bulan Muharram, salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Daripada 12 bulan atau 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Insyaallah kita niatin kalau kita ini dimuliakan oleh Allah, maka muliakan bulan Muharram. Salah satunya adalah dengan berpuasa. Ya. Kalau berarti jatuhnya tanggal 10 hari Jumat. Jadi kalau tanggal kemarin kan hari Selasa liburnya, tapi Falakiyain itu tanggal satunya adalah hari Rebo, berarti hari Jumat ya, tanggal 10 Muharram. Kita niatin puasa Kamis dan Jumat. Kamisnya hari Tas'a, 10-nya hari Asyura. Kata Nabi, lakin baqitu ila qabilin la asumana atasya. Kata Nabi, kalau saya seandainya diberikan kesempatan oleh Allah tahun depan, saya akan berpuasa tanggal 9. Tapi Rasulullah diwafatkan sebelum niatnya tercapai. Ya, kita niatin puasa hari Kamis dan hari Jumat. Cakap berapa Kamis, Jumat, ya, Asyura, tasnya ada yang lebih ya. Ya, 13, 14, 15. Kata Nabi, orang yang berpuasa tanggal 10 Muharram yukaffiru sanatal madiyah, akan menghapus dosa setahun yang lalu. Kalau ada rezeki Bapak Ibu tanggal 10 usap rambut anak yatim. Ya, tapi jangan diusap doang Ibu. Ini istilah Bu ya. Kalau habis diusap rambutnya, masukin ke kantongnya Bu, kasih buat jajan. Jangan panggil anak yatim 10 ke rumah, diusap doang, habis itu suruh pulang. Kasih makan Bu, kasih makan yang enak-enak, jangan kasih makannya nasi sama tempe doang. Ya kata Pak Ustaz, suruh kasih makan, makannya nasi sama tempe doang. Jadi usap anak yatim sambil dikasih jajan. Jadi barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, maka dia akan mendapatkan pahala, ya, bisa menggugurkan dosa seperti bilangan rambut yang diusapnya. Ya, kalau yang orang gimana? Jadi yang rambut gondrong. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, bisa mengisi hari-hari kita yang selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam hari ini sebagai berbaik, sebagai berbaik, mudah-mudahan Allah memberikan barokah Allah hadirin yang kurang sakit, yang sakit, yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah segala penyakitnya, yang punya urusan mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, yang anaknya lagi mau masuk perguruan tinggi, mau masuk pondok pesantren, mudah-mudahan Allah gampangin urusannya. Yang pengen jodoh, mudah-mudahan Allah gampangin jodohnya. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana la tad'alna fi majlisina hadatan illa muqaddah wa la'ibna ila sirata al-dhalin ila hadaita wa la maridan ila syafita wa la hamman illa farajta wa la jahdan illa 'alamta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaita wa yassarta ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal